Indonesia mempunyai banyak sekali tempat bersejarah yang menjadi napak tilas bangsa. Salah satunya di tempat saya berdiri, di mana di sini adalah sebuah tempat yang sangat bersejarah bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, di Rengas Dengklok, 81 km dari ibu kota Jakarta atau 20 km dari pusat kota Karawang. Sebuah kecamatan, Rengas Dengklok, kecamatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saya saat ini berada di Monumen Kebulatan Tekad. Lokasinya juga tidak jauh dari rumah sejarah Soekarno-Hatta yang menjadi rumah singgah pada waktu itu, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, di mana Soekarno-Hatta dibawa oleh sekelompok golongan muda, dibawa ke Rengas Dengklok, dan mereka mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Napak tilas kali ini saya akan ajak Anda viewers, kita untuk menggugah kembali semangat, tekad para generasi atau golongan muda pada waktu itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dekat dengan alun-alun Kecamatan Rengas Dengklok ini viewers, di mana sebuah tugu atau monumen Kebulatan Tekad ini seperti taman ya. Jadi kita bisa lihat viewers bersama-sama, begitu asri ya. Jadi memang dikelilingi sebuah pagar yang kebetulan memang bercat putih, merah putih ya, dengan bendera yang berkibar. Dimana dengan situasi dan kondisi seperti ini kita bisa mengenang kembali, napak tilas kembali bagaimana 76 tahun yang lalu di tempat ini adalah markas Tentara Peta Pembela Tanah Air, yang mana pada waktu itu kota Rengas Dengklok sendiri atau kecamatan Rengas Dengklok saat ini jauh sekali dari Jakarta. Iya, viewers, Monumen Kebulatan Tekad di sini terlihat ada sebuah kepalan tangan. Kemudian juga di belakang ada relief-relief yang menceritakan bagaimana peristiwa mulai dari tanggal 16 Agustus hingga 17 Agustus 1945. Ya, viewers, Monumen Kebulatan Tekad ini sendiri, ini ada sebuah bentuk kepalan tangan kiri ya. Nah, kemudian ada sebuah bulatan besar tampak di sini, kita bisa mendekat ya viewers ya. Jadi ini adalah sebuah monumen yang dibangun pada tahun 1950. Dan informasi yang didapatkan juga bahwa monumen ini dibangun dengan dana dari masyarakat dan juga pemerintah. Ya. Ada 4 bola di sini yang mengelilingi atau ada di bawah kepalan tangan ini yang mempunyai filosofi 4 penjuru arah mata angin. Ya. Sementara kepalan tangan menunjukkan sebuah tekad yang luar biasa dari para generasi muda waktu itu, golongan muda pada waktu itu, dan Tentara Peta sendiri ya, untuk segera meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, viewers, untuk mengetahui cerita lebih lengkapnya, nah di sini ada penjaga dari Tugu Kebulatan Tekad. Nanti kita akan ngobrol bersama-sama dengan beliau, menceritakan bagaimana sejarah tempat ini yang dulunya adalah markas Tentara Peta. Kemudian dijadikan sebagai sebuah tugu peringatan, di mana semua orang bisa datang kemari untuk melihat bagaimana semangat dan tekadnya muda pada waktu itu untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Viewers, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Idris. Beliau ini adalah atau diberikan kepercayaan untuk menjaga monumen Kebulatan Tekad. Kebulatan Tekad ini ya.
Karena sudah terlihat sekali sangat rapi, sangat bersih. Selamat sore Pak Idris. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pak Idris, napak tilas kali ini karena memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, saya akan membawa penonton saya, viewer saya untuk melihat lebih dekat ya, di mana sebuah tugu untuk memperingati dan mengingat kembali bagaimana 76 tahun yang lalu nih semangat para pemuda ini luar biasa, yang harus bisa dirasakan juga oleh generasi saat ini ya Pak ya. Iya. Nah Pak Idris bisa cerita dari tugu ini sejarahnya seperti apa Pak? Oh, sejarah ini ya. Nah, sini kan waktu suka bikin naskah kan di si markas peta. Bentuk rumah di sini. Dulunya kampung gudang dulunya. Dulu yang jaga dari kakek bapak. Kakek bapak kan seorang veteran dulu Hamad. Dulu Hamad itu orang tua bapak Madloji. Madloji meninggal dari bapak Maja, istri Pak Idris sebagai istri bapak. Ini bentuk rumah di sini teh markas peta. Jadi bapak di sini dulu kan bentuk rumah markas peta. Kan di depan kita ada gambarnya, reliefnya ya. Pertama Jakarta, ini kan tumbuhan ini Jepang. Lewatan Nyubar Bojong nih jembatan ya, Kupoh. Sampai si markas peta dulu bentuk rumah. Dulu bentuk rumah teh, terus ke rumah Jokwisong. Tapi dari markas peta jarang semeter, lokasi pinggir kali. Dia kan seorang petani. Rumah itu dipinjam sama gelung muda diasingkan di Rangasengklok. Nah, suka orang nginep upacara dulu sih, 13-nya ya hari Kemisnya. Di BHK Jakarta hari Jumatnya. Gitu. Itu hari Jumat tanggal 17 hari Jumat. 13-nya hari Kemisnya merdekanya. Ya perjalanan Soekarno ke Rangasengklok tanggal 15-16 sih. Tahun 17 Jakarta di depannya. Kalau tugu ini tahun 50-an bangunnya. Mengapa tugu ngepel? Artinya simbol bulan tekad dibangun tahun 50, menghabiskan 17.500 zaman dulu. Menghabiskan biaya 17.500 rupiah. Wow. Itu zaman itu banyak dulu. Sekali ya Pak ya. Iya. Kenapa biaya 17.000 Kenapa rupiah? Kita ada artinya. Kenapa 17.000 rupiah itu artinya simbol kebutuhan tekad. Ya. Kita kan sholat cuma waktu 17 rakaat, yang 5 jangan sampai lupa. Seperti itu filosofinya ya. Iya. Ini kepalan tangan kiri ya Pak? Tangan kiri simbol kebutuhan tekad. Ya karena senjata mau beruncing. Merdeka. Merdeka. Karena ada telurnya 4 juru kita. Itu, 4 juru kita satu ngepelnya. Nah, kita 4 arah lah kita. Iya, 4 arah. Kemudian ini ada kemerdekaan kita. Proklamasi. Iya, tangganya ada 5 waktu kita jangan sampai lupa. Oh, ini ternyata tangganya memang ada 5 tingkat ya. Ada silokanya. Ada filosofinya bahwa ini memang menggambarkan simbol kebulatan tekad. Ya, di sini juga ada peta Indonesia ya. Iya. Jadi dibangun tahun 1950. Ini dibangun oleh markas peta. Markas peta. Jadi dulu di sini adalah rumah markas peta yang digunakan untuk rumusan itu kayak kita bikin ruang lindungan lah, tempat kayak gini kan agak sempit. Rumah orang kita dipinjam di sekolah pinggir kali. Masih asli Panjemara ini nih teh, Panjemara saksi bisunya. Ini masih asli Pak ya? Asli di tahun 45. Jadi hanya ini Pak ya kalau pohon yang asli. Masih ada saksi bisu Panjemara. Kita kan merdeka sekarang 76. Mudah-mudahan kita doain juga orang tua kita yang meninggal di Islamnya, yang kita datang ke sini biar lancar, sehat, sukses. Amin. Jangan saya lupa buat bangsa kita merdeka. Ya, betul. Itu pesan Pak Idris. Pak Idris, setelah kita dari sini boleh nggak kita ke sana? Boleh nih, sekarang jalan aja. Ya, sini aja. Oke. Ya. Kita akan melihat relief dari yang menceritakan perjalanan tanggal 15 dan 16 sampai 17 Agustus 1945. Tadi cerita singkat dari Pak Idris ya. Di relief ini menggambarkan Soekarno dan Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian berembuk dengan golongan kaum muda dan akhirnya kembali lagi ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Nah, Pak Idris, ini cerita dari sini dulu berarti ya kan Pak Idris pertama ya? Jakarta dulu, dia kan si bom atom ya, Kusima itu Naga Sakti. Jadi Jepang kalah Jepang, ya? ini kan ini kalah Jepang nih. Kan kalau itu beda batul nih ya, waktu Jakarta, ini Soekarno di Bung Hatta nih ya. Aja bundar nih, Jakarta debatan itu. Ini Soekarno dibawa sama golongan muda, Soekarno rombongannya, sama rekan-rekannya nih. Ini Soekarno di Bung Hatta nih ya, ini gambar sih saya masukin. Nih. Ini waktu meja bundar nih. Ini kan berdebatan itu kelompok muda. Ini waktu yang di Rengas Dengklok ya Pak? Bukan, di Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Ini kan kata golongan tua, ntar dulu kan muda merdeka. Dibawa Soekarno itu sama golongan muda. Iya. Soekarno dibawa nih. Ini Soekarno nih ya. Kemudian ketat. Nah, lalu sampai sini, ini Tanjung Pura Bojong ya. Di sini Bojong, Tanjung Pura ya teh. Ini masuk ke Tanjung Pura Bojong. Sana Bojong Tanjung Pura Bojong itu Kupoh. Iya. Atasnya yang kereta.
Ini kan lewat, ini kan dekat ini kan Kupo. Oh, jadi di bawah jalannya tuh di Iya, bawah. jalan iya Kupo. Kan Karawang Bekasi pilih kita nyatu. Lewatnya lewat Karawang Bekasi. Jadi jalannya Lewat jalan sini yang- seberang. Oh, beda ya, Pak? Iya, ya? beda Dengan lagi akses tadi masuk ke Enggak, sini. enggak lewat. Kayak kita mah enggak lewat kota, lewat kampung. Oh. Zaman dulu nih. Iya. Ya, Jadi penjagaan ini ketat diceritakan tuh, di iya. sini ya. Ini Tanjung Pura, Bojong Kupo, ini Kemerdekaan. Mereka penjagaan ketat tuh, jalan Iya. lagi. Nah, ini sampai sini. Dulu bentuk rumah di sini teh. Lagi nih bentuknya nih, markas Iya. peta. Oh, Dia kan anak si istrinya tuh Guntur ya. Ya, ini Guntur, Ibu umur 9 bulan. Fatmawati, betul. Ini istrinya Sukmawati, itu Soekarno. Iya. Duduk dulu di sini markas peta. Jadi dari Jakarta tuh langsung menujunya ke sini dulu. Ke markas peta, markas peta penjagaan dulu. ketat tuh dulunya waktu iya. tahun 45. Iya. Nah, sekitar mereka sampai sini tuh. Karena langsung ke rumah orang Cina Jokisong. Iya, betul. Tapi lokasi pinggir kali itu ya. Tuh dari markas peta, jadi sekarang masuk tuh. Waktu itu belum puasa, malam Kemis ya. Tuh, Iya. sini nih. Pada masuk bikin rumusan ini nih ya. Iya. Tanglasnya. Bikin bendera nih ya. Berempat tuh. Ini di rumah Iya, Jitus. Jokisong, tapi Iya. lokasi pinggir kali. Nah, rumusan itu. Nah, mereka sih tanglasnya hari Kemisnya nih. Iya. Kibar bendera ya. Berarti ini ceritanya 16 Agustus, ini Agustus. sudah mengibarkan bendera. Di sini Rengas Dengklok markas peta. Dulu kibar benderanya pakai pohon kelapa dulu. Kakek saya yang manjatnya, kayak kita mah Kalau pejuang. informasinya sampai sekarang masih begitu ya? Oh, zaman Pak Idris dulu. ya? Iya, Mas, sejarah Setiap kan 16 kalau tempat Agustus sejarah. ya? Kita jangan sampai lupa buat pengurus kita. Sejarah kan jangan sampai lebihin, jangan kurang, harus kepas. Nah, 16 Merdeka dibacakan Jakarta hari Jumatnya ya. Iya. Nah, bacakan Jakarta. Udah gitu bikin tugu tanpa puluhan teh. Menghabiskan bayar 17.000 5 rupiah. Saksi gubernur marah ini. Iya. Ini sejarahnya. Luar biasa. Sejarah ini kan saya dari orang tua saya, dari kakek, bapak turun-turun. Kalau sejarah ini kan jangan sampai salah. Kalau kita ngobrol sama pejabat kita dibedain, tapi sejarah sama. Betul. Anak SD, SMA, kuliah harus sama. Sejarah jangan sampai lupa buat Berarti bangsa Pak kita. Idris ini kakeknya Ya, adalah tentara pejuang. peta ya? Iya, peta. Pejuang. Oh, luar biasa. Semangatnya masih kelihatan. Iya, biar lancar, saya sukses saja. Iya. Nah, itu viewers ngobrol saya dengan Pak Idris. Jadi kalau viewers menyempatkan waktu ya untuk datang ke Rengas Dengklok dan di sebelah alun-alun ya Pak ya ini ya. Sebelah alun-alun Rengas Dengklok ini ada sebuah tugu peringatan monumen kebulatan tekad. Di sini relief ini menceritakan tadi ya peristiwa dari tanggal 15 Agustus, 14 Agustus malah ya. Karena Jepang Hiroshima Nagasaki dibom ya Pak ya. Jepang itu, Nah, sampai dengan perjalanan dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian sampai pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka diproklamasikan di Jakarta. Dan itu bertepatan dengan bulan puasa ya Pak. Iya, bulan puasa. Semoga berkah luar biasa. Amin. Iya, Pak Idris terima kasih banyak. Amin. Ini sudah menceritakan kepada penonton saya, viewer saya. Semoga nanti yang mau kesini bisa ketemu Pak Idris. Amin. Berbagi semangatnya, jangan sampai melupakan sejarah ya Pak ya. Pesannya apa nih Pak buat generasi muda Kalau sekarang? saya pesan kayak gini, biarpun kita musim kayak gini, kita jangan takut. Ini perjalanan orang tua kita. Mudah-mudahan nih orang tua kita biar pada sehat, biar lancar, sukses. Orang pada kesini biar lancar, biar kerja. Ini sejarah. Kita doain juga orang tua kita yang meninggal, ya kita biar lancar, sehat, sukses. Amin. Merdeka. Ya, merdeka. Terima kasih Pak Idris ya waktunya. Ya. Nah, viewers, itu tadi sedikit cerita yang saya jadi ikut bersemangat juga nih viewers. Sehat. Jadi di sini di tempat saya berdiri saat ini dulu adalah markas tentara peta. Tadi juga terlihat ya. Jadi Bung Karno, Soekarno-Hatta, Ibu Fatmawati dan putranya Guntur Soekarno Putra ini juga dari Jakarta langsung dibawa ke sini. Ya. Jadi langsung dibawa ke markas peta bersama dengan golongan muda yang kemudian akhirnya dibawa ke rumah seorang warga keturunan Tionghoa. Nanti kita juga akan melihat rumah sejarah Bung Karno, di mana nanti disitulah setelah dari markas peta, Bung Karno dan Muhammad Hatta ini akan berembuk dengan golongan muda. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 memberikan perubahan yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar ke dalam kehidupan bangsa Indonesia. Upacara bersejarah yang menjadi puncak perjuangan selama ratusan tahun bangsa Indonesia yang terlepas dari belenggu penjajahan bukanlah hal yang suatu kebetulan atau tiba-tiba. Semua dibutuhkan sebuah persiapan, sebuah rencana yang muncul dari pertemuan, gagasan, idealisme, serta tekad untuk membuat Indonesia merdeka. Perjalanan saya lanjut ke sebuah rumah sejarah
Rengas Dengklok, rumah sejarah Soekarno-Hatta. Dan saya sudah berdiri di depan rumah sejarah ini, viewers, di mana saya akan mengajak viewers semuanya untuk merasakan bagaimana puluhan tahun yang lalu golongan muda yang menjemput Soekarno-Hatta dari Jakarta menuju sebuah kota kecil berjarak 81 km ke arah Karawang, Jawa Barat. Disinilah, di rumah inilah kemudian Soekarno-Hatta dan golongan muda berembuk di tengah kondisi setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana direncanakan sebelumnya proklamasi akan diproklamirkan, namun rencana tersebut berubah. Di Rengas Dengklok inilah, viewers, peristiwa besar yang tidak bisa lepas dari sejarah Republik Indonesia. Saya akan ajak viewers untuk melihat ke dalam saksi sejarah yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Ya, rumah sejarah Bung Karno. Rumah sederhana ini sebenarnya bukan ada di tempat yang asli atau lokasi tanahnya sebenarnya tidak berada di sini. Jadi dikarenakan pada tahun 1955 terjadi abrasi di Sungai Citarum karena jarak antara lokasi posisi di saya berada sekarang ini juga dekat dengan Sungai Citarum. Nah, selengkapnya seperti apa nanti saya juga akan berbincang dengan cucu dari pemilik rumah sejarah Bung Karno ini. Ya, kita akan mulai melihat viewers lebih dekat lagi, dimulai dari kurang lebih memang sama karena ini adalah bangunan yang masih asli, bangunan yang sama, benar-benar bangunan asli pada waktu peristiwa 16 Agustus 1945, tepatnya 76 tahun yang lalu. Dengan arsitektur yang seperti ini, lantai dengan motif terakota, ciri khas dari warga Tionghoa yang biasa digunakan untuk rumah-rumah mereka. Baik, kita akan mulai masuk. Saya akan ajak viewers nih untuk merasakan bagaimana semangat dan tekad para generasi golongan muda waktu itu. Mereka sangat semangat sekali, mereka sangat ingin segera membuat Indonesia merdeka. Nah, baik viewers, kita akan mulai melihat satu persatu, kita akan mulai melihat bagaimana di dalam rumah ini Soekarno dan Bung Hatta beserta para golongan muda ini membahas ataupun merembuk apa untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, kita sudah di dalam rumah, viewers, dan di dalam rumah ini rumah yang sangat sederhana, di mana dulu salah satu seperti informasi yang saya dapatkan juga dari beberapa sumber bahwa kenapa dipilih rumah ini karena pada waktu itu rumah yang lumayan besar, kemudian aman jauh dari pantauan dari tentara Jepang. Nah, baik viewers, di sini saat ini saya juga sudah bersama dengan cucu dari pemilik rumah asli, Jiao Qixiong. Jadi beliau ini di sini juga ada fotonya. Kita akan mendekat dulu nih viewers. Jadi kalau viewers datang ke sini, kemudian masuk ke dalam rumah ini memang kondisinya seperti ini. Jadi bangunan ini benar-benar masih asli. Jadi saya juga sangat merasakan bagaimana perasaan begitu semangat dan begitu seolah-olah saya flashback kembali ke tahun 1945. Iya, ini adalah tampak di sini foto pemilik rumah yang dipakai sebagai singgah ya Soekarno dan Hatta dibawa dari Jakarta menuju ke Rengas Dengklok milik Jiao Qixiong. Nah, di sini juga banyak foto-foto yang terbajang di sini. Dan ini memang selama 76 tahun ini banyak tamu-tamu besar ya, pejabat, Presiden Republik Indonesia juga Joko Widodo dan tokoh-tokoh lainnya dari keluarga Soekarno ini juga tampak banyak foto yang terpajang di sini. Baik viewers, nanti saya akan bersama dengan cucu dari Jiao Qixiong yang akan menjelaskan
lebih detail lagi, kita akan melihat lebih dekat lagi, sehingga kita bisa merasakan bagaimana sebuah atmosfer yang penuh dengan semangat dan tekad pada waktu itu. Iya, selamat sore Ibu. Iya, ini bisa dibawa saja. Iya, oke. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Dan bisa diperkenalkan Ibu nama? Ya, nama saya Ibu Yanto. Ibu Yanto. Bisa lebih dekat Ibu. Iya. Terus? Ibu ini adalah cucu dari Iya. Jeo Kisyong. Masuk cucu. Ada berapa bersaudara Ibu? Banyak. Kalau anak dari Jeo Kisyong sendiri? 9 banyak. Ada 9. Dan semua berkumpul di sini Ibu ya? Ya nggak ada lah, udah pada meninggal lah. Oh iya, jadi tinggal cucu-cucunya saja? Ya cucu juga udah di mana-mana lah. Iya. Udah mencar. Ya. Nah, Bu Yanto sekarang mungkin bisa mengajak viewer saya ini untuk jadi seluruh Nusantara, bahkan mungkin di luar negeri, mengenal lebih dekat rumah sejarah Bung Karno. Yang mana Ibu bisa cerita dari bangunannya sendiri ini Bu? Kalau bangunan ini dulu dibangun tahun 1920. Iya. Nah, dulu letaknya ada di pinggir Sungai Citarum. Karena abrasi, banjir tahun 57 rumah ini dipindah ke sini, dicopot, pasangin lagi di sini. Iya. Jadi pindah lokasi. Iya. Kalau lokasi yang di sana sekarang udah jadi sungai, udah Citarum. Karena memang dekat sekali dengan sungai ya Bu ya? Dekat sekali sih enggak. Tapi karena kondisi abrasi tadi. Jadi di bangunan ini Asli. seluruhnya Ibu ya? Asli. Seluruhnya. Cuma kalau zaman dulu kan nggak dicat. Jadi pakai kapur siri zaman dulu mah. Cuma tahun 80-an kita udah cat. Jadi memang kondisinya sama benar-benar seperti ini viewer. Jadi menurut Bu Yanto asli dipindah karena memang kondisi yang tidak memungkinkan ya. Dan diselamatkan oleh keluarga Jeo Kisyong. Ya iyalah, ini. harus selamatkan tempat tinggal kita kan. Dan ini menjadi warisan apa ya, anak cucu kita ya Ibu ya. Kita mulai dari mana nih Ibu? Ya sana sebelah kanan kamar Bung Karno ya. Iya, viewers. aja. Iya, ini adalah saya akan masuk ke ke ruangan kamar Bung Karno. Jadi viewers, saat ini saya berada di kamar rumah sejarah Bung Karno dan ini adalah sebelah kanan itu adalah ruangan kamar yang dipakai oleh Bung Karno waktu itu bersama dengan Ibu Fatmawati dan putranya Guntur. Nah, pada waktu itu masih berusia 9 bulan ya, kalau tidak salah. Nah, jadi disinilah beliau bersama Ibu Fatmawati dan Guntur itu selama 1 malam ya, berada di sini. Jadi, ini viewers, benar-benar kondisinya sama, kurang lebihnya seperti ini. Karena ini memang benar-benar asli, menurut Bu Yanto tadi lebih tua dari rumahnya, betul Ibu ya? Seperti itu ya? Iya, walaupun untuk kasur, bantal, dan kelambu ini memang diganti. Ya, karena kan usia waktu juga ini. Sekarang kan udah nggak ada model-model kelambu gitu, udah nggak ada. Oh, yang zaman dulu aslinya ya. Nah, ini juga di sini ada sisi kiri saya ada jendela, ya. Jadi seperti ini memang benar-benar kondisi bisa dibayangkan ya. Jadi disinilah nih Bung Karno, kemudian Ibu Fatmawati dan putranya Guntur Soekarno Putra ini ada di dalam kamar ini viewers. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu lebar, tetapi nyaman ya. Jadi inilah yang terlihat kamar, walaupun hanya 1 malam, tapi paling tidak ini sebuah menjadi saksi sejarah pada waktu itu sebelum bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sebelah kiri tempat tidur ini ada meja dan juga kursi. Ini juga ada tulisan mohon tidak diduduki. Jadi memang ini adalah asli viewers ya. Tapi saya bisa memegang. Ini masih sangat bagus sekali ya viewers ya. Memang kayu jati ya viewers ya. Jadi di sini ada laci, ini kursi dan ini barangkali juga disinilah Bung Karno ini juga pernah duduk ya, sosok seorang proklamator. Ini Presiden Republik Indonesia yang pertama ini juga barangkali menuangkan ide dan lain sebagainya. Ya, kita kemudian ke
kamar Bung Hatta ya, Ibu ya. 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 Nah, ini adalah kamar Bung Hatta. Jadi di kamar Bung Hatta ini juga, ini adalah tempat tidurnya viewers. Di bawah ini juga dari kayu jati ya. Jadi saya benar-benar memegang apa ya, sebuah saksi sejarah pada waktu itu. Bung Hatta yang pernah ada di kamar ini, beliau ada di sini bersama dengan Bung Karno di dalam rumah ini. Ya, jadi sekali lagi di rumah singgah yang sekarang bernama Rumah Sejarah ini juga menyimpan banyak sekali sejarah. Ya, baik viewers, di rumah ini memang Bu bisa menjelaskan. Jadi dulu pertemuannya di sini ya Bu ya. Kalau dari cerita Jio Kisyong sendiri bagaimana Bu pada waktu itu peristiwanya? Ya peristiwanya ya itulah jam 15 sore rombongan datang. Bapak dibawa sama golongan muda, dibawa golongan tembok. Tapi kalau Jio Kisyong sendiri termasuk tentara peta atau enggak lah, oh bukan. Beliau ini hanya penduduk biasa petani. begitu. Oh, bapak petani ya. Itu tiba-tiba langsung datang ke sini atau seperti apa itu, Bu? Ya nggak mungkin tiba-tiba lah, mungkin juga kan ada petanya di sini. Kemudian posisi peta itu yang di tubuh itu. Ya. Mungkin udah ini bakal dibawa ke sini, cari tempat yang aman. Iya. Terus pada waktu itu kemudian keluarga Bapak Jio Kisyong sendiri di sini, aslinya tinggal di sini. Pada waktu Bung Karno, Bung Hatta dan golongan muda di sini itu kemudian keluarga dikeluarin, diungsikan dong. Diungsikan. Kan itu rahasia. Rahasia negara. Pertemuan Kita itu ya Ibu ya. Iya lah, nggak bisa sembarang orang masuk lah, nggak bisa sembarang orang ikut. Iya. Jadi kita keluarga diungsikan, takut ada sesuatu nanti ketahuan sama Betul. Jepang kan bahaya nyawa taruhannya. Iya. Jadi diungsikan. Selesai, lalu kita balik. Tapi Bung Karno, Bung Hatta itu kan kembali ke Jakarta itu 16 sorenya ya Bu ya? Kalau sore malamnya sih kita nggak jelas. Pokoknya 16 Agustus Itu kembali ke Jakarta. dia sudah naik bendera di sini. Nah baru dijemput balik ke Jakarta. Pokoknya sampai Jakarta subuh aja Jakarta. 17 subuh. Jadi Terus naskahnya diketik balik sama Pak Sayuti Melik ke Jakarta. Jam 10 paginya diproklamirkan di Pegangsaan Timur 56. iya. Itu singkat sih. malah. Singkat. Nah, Ibu di sini tadi Ibu cerita bendera sudah dikibarkan gitu tanggal 16 Ini 16 udah naik bendera, makanya kan kita mau orang Dengklok 16 Agustus sudah. di Rengas Dengklok ini. 16 Agustus. Iya, betul sekali. Berarti di Tugu Kebulatan Tekad itu. Jadi resmi ya tetap Jakarta lah. Ya. Nah, itu viewers cerita dari Bu Yanto, yang mana beliau pasti kan secara turun-temurun ya Bu ya, diceritain mendapatkan cerita dari sang kakek, yaitu Jio Kisyong yang Kakek, orang tua, paman kan banyak. secara turun-temurun ya. Nah, pesannya apa nih Bu kepada generasi sekarang? Ya jangan sekali-sekali melupakan sejarah aja. Betul. Karena sebagai apa ya, yang dulu mengalami langsung ya betapa ininya langsung secara tidak langsung mendengar cerita itu kan berarti ini langsung dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Jangan melupakan sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kan gitu pesan Itu juga pesan Soekarno ya, betul. Ya, terima kasih Bu Yanto. Semoga dari cerita singkat Ibu, kemudian tadi saya melihat-lihat kamar ruangan yang di rumah sejarah ini benar-benar jangan pernah dilupakan sejarah, karena tanpa sejarah, tanpa perjuangan nenek moyang kita juga tidak punya apa-apa ya Bu ya. Cintai sejarah, cintai bangsa Indonesia dengan Anda bisa berkunjung ke sini dengan akses yang sangat mudah dari Jakarta ataupun dari Karawang dan sekitarnya. Nanti bisa bertemu Bu Yanto ya. Dan mari kita jaga, kita lestarikan, kita rawat bersamanya. Ya, baik viewers, itu tadi bagaimana saya mengajak viewers untuk melihat lebih dekat lagi, untuk melihat lebih dalam lagi dan menggambarkan suasana yang terjadi pada waktu itu. Pasti tidak bisa dibayangkan ya akan seperti apa kondisi di tengah gejolak yang terjadi pada waktu itu, sehingga semangat dan tekad golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan begitu kuat dan luar biasa. Ya, terima kasih viewer sudah bersama saya di Destination kali ini.
Sekali lagi, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu ingat dengan jasa pahlawannya, selalu ingat dengan sejarah bangsanya. Ya, Indonesia merdeka, jaya Indonesia. Janganlah sekali-sekali meninggalkan sejarah. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka. Merdeka atau mati. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang ku dapat nanti dari Republik jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan seketika warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai, berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Merdeka Indonesia, bersatu Indonesia, jaya Indonesia. Dengan cara bersama dan dalam tempo yang tetap